Jazakumullah sanal jaza kepada Bapak Mubalik yang telah menyampaikan eh, materi pembuka yang sangat luar biasa. Inti yang disampaikan oleh Bapak Mubalik tadi adalah yang pertama, eh, ini temanya tentang tetap membaca Al-Quran walaupun di rumah ya Pak ya. Poin yang pertama yang kita bisa ambil, tetaplah dawam walaupun kita berada di rumah. Kalau biasanya kita sering mengaji di sholat center ataupun di masjid, tetapi untuk kali ini karena dibatasi, kita harus tetap membaca Al-Quran, dawam membaca Al-Quran di rumah dengan keluarga. Kemudian yang kedua, dengan dawamnya membaca Al-Quran, itu sama saja kita memuliakan Al-Quran. Jadi betapa luar biasanya ketika kita dawam Al-Quran, kita telah memuliakan Al-Quran. Nah, materi yang sangat luar biasa sekali Pak Mubalik pada malam hari ini. Mudah-mudahan dapat memotivasi seluruh anggota jemaat, khususnya jemaat Parakan Salak, untuk tetap memuliakan Al-Quran dengan cara dawam membaca Al-Quran walaupun berada posisinya di rumah. Baik, Bapak Malik, tadi sudah materi pembuka. Ada beberapa pertanyaan dalam diskusi ini yang ingin ditanyakan, terutama seputar tadi materi yang disampaikan oleh Bapak Mubalik dengan tema menghadapi corona ala Jumat Ahmadi Parakan Salak, di mana lebih detailnya membahas tentang tetap dawam membaca Al-Quran dengan keluarga walaupun di rumah. Nah, Pak Mubalik, dari dulu kan kita tetap belajar Al-Quran atau tadi yang disebut talim Al-Quran di masjid, mau itu hanca bacaan, itu biasanya setelah sholat maghrib, ada yang sendiri atau dilakukan bersama-sama yang ada di masjid. Kemudian juga belajar juga atau talimul Quran juga bagi anak-anak di masjid setelah ba'da maghrib, biasanya ya ada pengajarnya. Kemudian juga ada daras Al-Quran di setiap subuh, itu yang dilakukan oleh setiap anggota Jemaat Parakan Salak dikala masih bisa menggunakan masjid atau sholat center. Nah, untuk sekarang kan kita dibatasi karena pandemi COVID-19. Nah, menurut Pak Mubalik gimana sih caranya bagi para anggota yang ada di rumah tetap bisa membaca Al-Quran? Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, bagi anak-anak tetap bisa belajar membaca Al-Quran di rumah. Nah, bagaimana sih caranya untuk khususnya mungkin ya untuk setiap keluarga Ahmadi yang ada di Parakan Salak? Boleh mungkin dari pembalik cara-caranya. Iya, memang tentu harus dibiasakan ya. Yang pertama, karena kalau tidak dibiasakan hanya mengandalkan pengurus ataupun mubalik di masjid atau di sholat center atau di masjid ya tentu tidak akan membekas ya. Ya caranya di rumah itu dibiasakan ya, misalnya kita sebagai orang tua ya membaca Al-Quran secara dawam dan juga mungkin disuarakan ya, atau membacanya dengan keras bersuara, sehingga ketika anak-anak kita melihat bahwa kita itu membaca Al-Quran ya, kemudian dawam setiap hari ya, itu kan memberikan contoh ya, kemudian setelah itu kita mengajak ya, anak-anak kita ya ataupun keluarga kita untuk membaca Al-Quran secara bersama-sama ya. Nah, kemudian kalau setelah bisa membaca Al-Quran secara bersama-sama, kemudian dawam ya rutin setiap hari, baik di pagi hari ataupun di malam hari ya, ya tentu kita akan melanjut ke langkah berikutnya, misalnya dengan taklim ya, taklimul Quran ya. Taklim ini kan pendidikan ya, pengajaran ya. Ketika misalnya kita sebagai kepala keluarga ya, kita membaca kemudian diikuti oleh istri kita dan anak-anak kita ya, kemudian diterjemahkan per kata ya, dan juga tafsirnya, dan jelaskan, berikan
pemahaman kepada keluarga kita. Nah, dengan cara-cara seperti ini mungkin akan menjadi pemahaman yang baru ya, ataupun menjadi makrifat atau pengetahuan yang baru bagi mereka. Ternyata Al-Quran ini begitu luar biasanya ya. Khazanah yang terkandung di dalamnya itu sungguh luar biasa ya. Kalau tidak hanya sekedar membaca saja, misalnya selewat-selewat ya, tidak akan ada artinya, tidak akan ada pengaruhnya ya. Walaupun kita hanya sekedar kewajiban saja itu membaca Al-Quran, hanya ritual membaca saja ya, tidak mendalami, tidak memahami ya arti maupun terjemahannya dan juga tafsirnya. Jadi biasakan di rumah itu, walaupun masa pandemi seperti ini ya, karena di jemaat ini kan sudah ada tafsir Al-Quran ya, itu harus dibaca, ditanamkan kepada keluarga kita. Kemudian juga ada terjemahan perkata ya. Saat ini kan sudah keluar itu yang juz amma itu ya, terjemahan per ayat per kata itu ya, dari surat-surat pendek lah atau juz amma itu. Nah, kalau memang tidak bisa secara ini ya bisalah mendatangkan pengurus ataupun orang yang paham untuk bisa menerjemahkan Al-Quran secara perkata. Kalau tidak bisa juga beli Al-Quran yang sudah ada terjemah perkata seperti Al-Fatih ya. Nah, cuman memang itu hanya untuk memudahkan saja ya, walaupun secara isi ya memang ada perbedaan-perbedaan ya. Ataupun secara terjemah perkatanya memang ada perbedaan ya. Tetapi itu hanya membantu ya, bisa membantu untuk menerjemahkan perkata. Nah, ini harus diawali ya, belajar menerjemahkan ya, diawali, karena kalau tidak diawali tidak akan bisa ya, tidak akan kalau tidak dicoba tidak akan bisa. Oleh karena itu usahakan juga untuk menerjemahkan, menafsirkan dan memberikan pemahaman yang benar mengenai Al-Quran. Jadi cara untuk tetap bisa dakwah membaca Al-Quran adalah dengan membiasakan diri ya Pak Mubalik. Terutama pengaruh besarnya dari orang tua juga kita ya, untuk gimana caranya anak-anak masih tetap membaca Al-Quran, kemudian masih tetap belajar dengan cara menghidupkan gairah yang ada di masjid atau di sholat center gitu ya Pak Mubalik ya. Kemudian diaplikasikan di rumah sehingga nuansa di rumah pun tetap sama kayak di masjid ataupun di sholat center. Kemudian tadi juga kalau misalnya memang ingin belajarnya terus menerus atau misalnya terus ingin meningkat, berarti kita bisa mendatangkan pengurus atau pengajar yang sudah ditunjuk oleh pengurus cabang, kemudian juga atau mengunjungi ya pembalik ya, mengunjungi dari pengajar sendiri yang biasa dilaksanakan di masjid. Kemudian tadi mungkin sempat disinggung manfaat dengan membaca Al-Quran di rumah. Bisa dijelaskan secara detail pembalik ketika kita tadi pertama membaca Al-Quran di rumah, kemudian dengan kita mengajak seluruh keluarga kita membaca Al-Quran. Itu Kama ingin secara jelas gimana sih manfaatnya bagi keluarga kita ya. Manfaat membaca Al-Quran ini tentu banyak sekali ya. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana caranya kita ini menghidupkan rumah ya dengan asma-asma Allah Subhanahu wa taala. Kan itu. Jangan sampai ya rumah kita ini sepi ya, seperti kuburan, tidak ada sholat berjemaah ataupun tidak ada ngaji ya, ataupun membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Karena manfaat yang bisa kita ambil itu ya, yang pertama tadi ya, selain kita akan menambah kecintaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, kita juga akan meraih ya khazanah-khazanah yang terkandung di dalam Al-Quran itu sendiri. Makanya kalau dikatakan Al-Quran ini adalah khazanah yang tidak akan pernah habis ya. Bahkan Khalifah kedua ya, Hajat Muslim Ma'ud radhiyallahu taala anhu itu ya, Hajat Mirza Bashiruddin Mahmud Amin mengatakan bahwa saya akan menjawab berbagai macam persoalan ya, ataupun pertanyaan
hanya dengan satu surat saja, ya, yaitu surat Al-Fatihah. Nah, kita bisa bayangkan ya, bagaimana isi kandungan daripada surat Al-Fatihah itu sendiri. Ya. Semua pertanyaan, ya, berbagai macam persoalan, ya, beliau akan jawab melalui surat Al-Fatihah. Itu baru satu surat, ya. Dan bahkan ya mufti Jemaat Ahmadiyah atau ulama besar di Jemaat Ahmadiyah mengatakan kalau setiap Ahmadi ya memahami dengan baik dan benar akan kandungan surat Al-Fatihah itu, ya, dia akan menjadi ulama yang besar. Ya. Ini saking tingginya ataupun saking luhurnya, ya, kandungan daripada surat Al-Fatihah itu sendiri. Jadi inilah manfaat yang bisa kita peroleh, ya, bahwa kita akan meraih kecintaan, ya, akan meraih kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan banyak-banyak membaca Al-Qur'an, dan juga tentu akan banyak meraih hazanah-hazanah yang terkandung di dalam Al-Qur'an itu sendiri. Luar biasa sekali ya Pak Mubalik. Masya Allah betapa besarnya manfaat ketika kita dalam membaca Al-Quran. Dalam membaca Al-Quran kita memuliakan Al-Quran itu sendiri, kemudian dengan dengan memuliakan Al-Quran itu sendiri kita akan mendapatkan hazanah-hazanah yang tadi Pak Mubalik sampaikan. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak Mubalik, kan kita sering dengar hadis ataupun pembalik tentang bacalah walaupun satu ayat. Nah, ini kan berkaitan dengan program atau aplikasi pembacaan dawam Al-Quran di rumah karena pembatasan corona ini. Nah, bisa dijelaskan pembalik lebih detail untuk bisa meningkatkan pembaca yang dawam dari anggota jemaat Parakan Salak. Maksudnya membaca Al-Quran ini tidak sulit juga yang tadi disampaikan oleh Kamal tentang bacalah walaupun satu ayat. Nah, ini mungkin untuk memotivasi para anggota jemaat. Mungkin dari pembalik bisa dijelaskan. Iya. Belajar Al-Quran ini banyak ragam, ya. Ada melalui daras, ya. Kalau melalui daras mungkin kita hanya sekedar mendengarkan, ya. Mubalik atau pengurus yang baca, ya, anggota biasa mungkin hanya mendengarkan. Ada juga melalui baca bersama-sama, ya, belajar bersama. Ada juga yang memang kelas taklim khusus, ya. Inilah yang dikatakan oleh taklimul Quran. Nah, ini program daripada khalifah kita yang kelima atau khalifah kita saat ini, bahwa hendaknya di setiap jemaat ini ya, diadakan kelas-kelas taklimul Quran. Ya. Kalau taklimul Quran ini memang tidak sekaligus, ya. Dia memiliki tahapan-tahapan. Yang pertama mengajarkan dulu misalnya cara baca, ya. Kemudian menterjemahkan, menjelaskan hukum-hukum tajwidnya dan macam sebagainya. Nah, ini adalah program Ta'limul Quran. Jadi memang yang dimaksud dawam juga bukan berarti kita harus membaca satu ruku, ya, atau habis satu juz, ya, melainkan 1-2 ayat, ya, kita baca bersama-sama, kita terjemahkan per kata, ya, kemudian menafsirkan dan memberikan pemahaman yang benar. Ya. Dengan begitu, ya lambat laun insya Allah, ya, akan memberikan pengaruh, ya, akan memberikan dampak yang luar biasa terhadap kerohanian kita, ya. Kalau misalnya baca satu ruku juga belum tentu bisa dipahami dengan baik, ya. Nah, makanya kalau kita lihat di program-program talim Quran di MTA, ya, itu satu surat bisa sampai, ya, berhari-hari, bahkan mungkin berminggu-minggu selesainya itu, ya. Jadi tidak instan kemudian bisa menguasai, ya. Jadi perlu atau memakan waktu yang cukup lama, ya, berproses lah istilahnya. Dan inilah yang diharapkan oleh Hadrat Khalifah, ya, bahwa hendaknya di setiap rumah-rumah anggota Ahmadi ini juga harus bisa mengadakan taklimul Quran selain taklimul Quran yang dilaksanakan di masjid ataupun di sholat center. Jadi
dengan begitu kita walaupun dengan membaca satu ayat atau dua ayat, kita dengan memahaminya kita akan membiasakan diri untuk dalam membaca Al-Quran ya pembalik. Jadi sangat luar biasa sekali materi pada malam hari ini, khususnya tadi tentang talimul Quran atau dakwah membaca Al-Quran, khususnya ketika pandemi saat ini. Walaupun dibatasi di sholat center ataupun di masjid, tapi kita harus tetap melaksanakannya di rumah, karena tadi dengan dakwah membaca Al-Quran kita akan memuliakan Al-Quran. Kemudian dengan membaca Al-Quran kita insya Allah dapat mendapatkan hazanah yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Mubalik. Cukup sekian untuk materi tarbiyat gabungan secara online pada malam hari ini. Terakhir mungkin ada pesan yang akan disampaikan oleh Bapak Mubalik untuk para anggota jemaat Parakan Salak mengenai tadi talimul Quran atau dakwah membaca Al-Quran di rumah. Bapak Mubalik. Ya, sebagaimana kita maklumi bersama bahwa sholat juga kan perintahnya wajib, ya. Kemudian juga membaca Al-Quran juga diwajibkan kan itu Allah Subhanahu wa taala. Namun yang harus menjadi renungan kita adalah kalau karena kita melaksanakan sesuatu atas dasar kewajiban, ya, itu hanya pelaksanaan secara ritual, ya, atau kita hanya melaksanakan dengan cara-cara ritual saja. Tetapi anggaplah baik itu sholat ataupun ngaji itu adalah merupakan kebutuhan untuk kita, ya. Analoginya adalah ketika misalnya kita butuh makan, ya, tentu kita akan berjuang, ya, akan berusaha dengan sekuat tenaga kita, sekuat kemampuan kita untuk mendapatkan sesuap dua suap untuk memenuhi kebutuhan perut kita, ya. Nah juga begitu dengan rohani, ya. Sholat dan membaca Al-Quran itu juga harus dianggap sesuai sesuatu kebutuhan, harus kita upayakan, harus kita usahakan sekuat kemampuan kita, sekuat energi kita lah yang kita miliki. Nah ini jadi kuncinya. Kalau kita menganggap sesuatu itu adalah sebagai kebutuhan, ya, kita sama sekali tidak akan pernah meninggalkan dan tidak akan menganggap bahwa kewajiban itu hanya ritual belaka, ya. Karena kalau ritual saja, ya tentu kita juga tidak akan mendapatkan manfaat, ya, ataupun faedah apa-apa. Awali sesuatu itu dengan ya secara dawam, ya, dengan kebiasaan, ya, insya Allah akan memberikan manfaat ataupun dampak yang begitu luar biasa kepada keimanan dan kerohanian kita. Ya, mungkin ini pesan dari saya. Jazakumullah hasanal jazak kepada Bapak Mubalik. Sekali lagi kami sampaikan karena telah menyampaikan materi yang luar biasa. Mudah-mudahan dapat memotivasi seluruh anggota jemaat Parakan Salak khususnya untuk terus dakwah membaca Al-Quran dan terus meningkatkan membaca Al-Quran terutama di rumah bersama keluarga, dan juga bagi orang tua tetap bisa mengajarkan, ya, pembalik kepada anak-anaknya agar terus tumbuh kecintaan terhadap Al-Quran. Baik, itu saja tarbiyat gabungan secara online pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Baik, kita akan tutup acara ini dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh Bapak Mubalik. Untuk mengambil keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa kepada Allah Taala. Berdoa dengan itu.
Amin Allahumma amin. Jazakumullah sanul jaza kepada para anggota yang telah menyaksikan. Kita akan berjumpa lagi di tarbiyat gabungan selanjutnya secara online. Mudah-mudahan para anggota tetap bisa menyaksikan untuk terus bisa mengambil keberkatan dari acara ini. Demikian, mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.